Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar. Ya. Nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Nah, pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari channel Orisinal ya, kita induknya kan Orisinal ya. Obrolan ringan seputar isu nasional. Kita ketemu lagi, alhamdulillah. Berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahim, terutama berdua kami, kemudian secara tidak langsung dengan Anda semua. Gitu. Ya, mungkin selama ini ada yang bertanda tanya ya, ini orang pada ngobrol itu siapa sih ya? Bisa jadi kan gitu ya. Iya. Makanya ya perlu mungkin sedulur-sedulur Orisinal ingin tahu sebetulnya kita berdua ini ya para mantan gitu ya. Mantan orang yang pernah berkecimpung di dunia pendidikan. Kenapa? Ya, sekarang sudah ya tidak disudahi, mengaturannya harus berhenti gitu ya. Berhenti dengan hormat. Alhamdulillah lulus dengan baik. Iya. Kita adalah mantan orang yang menggeluti dunia pendidikan, baik itu secara fungsional sebagai praktisi, di strukturalnya juga pernah. Gitu. Ya, meskipun itu tingkat paling bawah gitu. Tapi itulah dunia kita yang akhirnya membuat kita itu seakan-akan tergelitik juga ketika isu-isu pendidikan muncul menyeruak ke permukaan. Iya. Kalau tidak ikut-ikut ngomong itu kayak ada yang kurang gitu. Kayak jadi naluri ya. Naluri. Ya, soal pendidikan. Orang pendidikan. Iya. Kita di pasca menteri-menteri baru ditempatkan pada tempatnya, termasuk juga sekarang sudah menjadi satu yang terkait biasa dunia kita yang dulu gitu kan di dunia pendidikan dasar dan menengah ya. Kementeriannya juga berbunyi sama gitu ya. Iya. Kita sekarang lagi hangat dalam perbincangan tentang bagaimana sistem evaluasi tahap akhir yang kemarin sudah berjalan semacam itu, sekarang akan ya dalam tanda kutip ya perlu dibilang kembali lagi dulu dengan yang namanya UN ya, ujian nasional ya. Iya. Dan itu saya kira pro kontra. Betul. Ya. Kita sejarahnya dulu ya setahap sebelum kita berencana kembali itu kan menteri yang terdahulu Pak Nadiem kan menghapus ujian nasional, menggantikan dengan asesmen kompetisi minimal. Minimum ya, asesmen kompetisi minimum. Yang semuanya itu ya tentu sama, itu sebagai satu proses evaluasi dari pembelajaran yang dilakukan selama ini diukur. Pengukuran kan evaluasi itu. Betul itu alat ukur ya, ukur namanya. Kebetulan dulu saya pernah menulis tentang evaluasi itu dan kebetulan dijadikan lomba. Dan ada sebagian yang saya masih ingat terkait dengan bagaimana sistem pendidikan kita yang khususnya terkait dengan tadi tentang isu yang kaitannya dengan ujian nasional. Sebenarnya kan ujian itu kalau kita bahasanya ujian nasional itu kan salah satu cara dari tadi untuk mengukur keberhasilan pendidikan kita, mengukur keberhasilan proses pendidikan kita. Nah, itu salah satu alatnya adalah ujian nasional. Dulu namanya tidak ada, bukan macam-macam ini pergantian. Pernah dikatakan sebagai evaluasi tahap akhir
ETA. Gitu Yang ya. dulu sekali kuno itu ada ujian penghabisan. Ya, ada juga ujian Itu penghabisan. era 50-an, kemudian muncul ujian negara. Ujian negara, ya pernah ada juga. Bahkan EPTA, juga EPTA. EPTA. UN, UN. kemudian kalau nggak salah mulai Pak Anies itu karena sudah era digital mulai merambah pada UNBK. UNBK pada saat Ujian itu. nasional berbasis komputer. Ya. Ini kan tadi saya sebut sebagai hanya bentuk-bentuknya ya, tetapi prinsipnya memang yang namanya tadi proses pendidikan itu memang harus ada alat ukurnya. Ya. Untuk sebuah menilai, mengukur keberhasilan dan tidak itu ada alat ukurnya. Di dunia pendidikan kita tahu ya, dari kita ada yang namanya ujian atau tes sumatif, Pertama formatif, tes formatif, sumatif. sumatif, kemudian ya istilahnya juga berganti-ganti itu. Dulu ada yang namanya ujian harian, tes harian itu kan? Iya. Ya. Itu formatif itu. Itu formatif Iya. itu, makanya lah. Ini memang istilah-istilah itu bisa berganti-ganti. Nah, yang saya kira itu proses itu masih bisa saja sesuai dengan kondisi yang ada lah. Hanya memang ketika sampai kepada persoalan ujian akhir tadi ya, apakah itu namanya ujian nasional, ini menjadi pro kontra. Ada pakar yang mengatakan tidak perlu ujian nasional itu karena kita bahaya mengukur kemampuan anak. Padahal sementara masing-masing satuan pendidikan mungkin tidak sama. Itu pro kontranya terletak pada hal yang semacam itu. Kemudian juga terjadi, nah ini yang kadang-kadang menjadi repot itu terjadi semacam apa ya kayak kepentingan ekonomi. Karena itu proyek, katakan begitu, ini saling berkelindan antara kepentingan itu pernah dulu dikritik. Tapi sebenarnya ini hanya efek saja. Efek. Itu efek saja, tidak menjadi prinsip sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau esensinya sebetulnya kan objek dari aktivitas atau kegiatan ujian lah atau evaluasi lah, itu kan siswa. Betul. Objeknya kan siswa. Kemudian ketika tadi dikaitkan dengan istilahnya pemerataan kualitas kan mungkin orang akan merasa ujian nasional, standar nasional kan beda, kondisional kan masing-masing wilayah atau itu, ya. Mungkin daerah yang relatif pedesaan, ya, perkotaan akan tidak sama. Tapi sebetulnya seperti tadi, yang namanya evaluasi sebagai sebuah pengukuran dengan objek siswa, ya nggak masalah asal tingkatnya sama SD. Oke, karena apa? Karena ada satu tujuan yang mengikuti juga, yaitu dari objek itu akan mencoba didata. Ya. Didata yang kemudian dianalisa. Lah itulah yang nanti ada sisi kemanfaatan dari standarisasi itu. Pemetaan lah. Betul, gitu. Betul. Pemetaan. Jadi kan itu ya, yang disebut pemetaan di sini dalam arti dalam rangka tadi, dalam rangka untuk mengevaluasi pada tahap akhir anak belajar. Itu alasan yang lain adalah tentang pemerataan kemungkinan hasil serapnya itu seperti apa. Itu yang sisi lain lagi. Kemudian juga yang terjadi kita itu kadang-kadang kita terlalu latah bahwa seolah-olah ini yang terbaik. Sebenarnya kalau kita mau objektif, tidak ada satu cara, bahkan kurikulum itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Termasuk alat evaluasi tadi. Itu punya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, tetapi menurut saya dulu pernah punya gagasan seperti ini. Jadi kalau sudah sampai kepada bentuk soalnya, bentuk soalnya, apakah itu bentuk soal atau kemudian model soalnya dan item-item soalnya itu boleh berbeda. Toh kita sebenarnya yang namanya di dunia pendidikan ada yang namanya kita sebut dengan kisi-kisi. Kisi-kisi. Nah, yang disamakan itu menurut saya kisi-kisinya. Ya. Seluruh Indonesia kita samakan kisi-kisinya. Ya. Tetapi bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa, tingkat kesulitannya juga bisa berbeda. Ya. Ini yang perlu didalami menurut saya. Ini ahli teknik evaluasi yang mampu untuk merumuskan istilahnya sekalipun bentuk-bentuk soal dalam tanda kutip gitu ya. Bisa ada objektif tes, subjektif tes. Itu yang namanya ahli teknik evaluasi sangat paham bagaimana sekalipun itu bentuk pemahaman, tapi bagaimana dirumuskan dalam objektif tes itu bisa saja gitu kan seperti itu. Jadi kan juga
dalam hal objektif itu juga nanti apapun bentuknya ya, itu memang ada klasifikasi. Dan ini teman-teman yang tadi ahli teknik tes itu sudah paham klasifikasi, umpamanya A tingkat kesulitannya sekian, kemudian B tingkat kesulitannya sekian, dan itu bisa diterapkan sesuai dengan kondisi sosial masing-masing di masyarakat. Istilahnya kearifan lokal lah. Iya. Dan juga kan selama ini tentu ketika sama-sama sudah menjalankan proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, dalam tingkatan pendidikan tertentu, tentu kan sudah dihimpun data-data, kan bisa dipetakan. Betul. Makanya dengan tadi klasifikasi, mungkin kelas mudah, sedang, dan sulit, itu kan bisa muncul. Bisa mengatasi itu. Iya. Makanya menurut saya, sudahlah teman-teman yang punya kepentingan apapun, apakah dia sebagai pengambil keputusan dan sebagainya, dan juga teman-teman pengamat, para ahli, menurut saya tidak perlu memperpanjang kontroversi ini, saling berdebat, dan hanya akan menghabiskan energi kita. Tapi menurut saya kita terima dan kita usulkan hal-hal yang memang lebih positif. Jadi contohnya tadi, ya sudah, kalau kita memang sudah nanti dalam bentuk yang seperti apa, yang penting itu adalah alat ukur. Betul. Alat ukur. Intinya kan seperti itu, mengukur proses yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Seberapa besar atau persentasenya capaian itu seberapa tinggi, ataupun mungkin ya pokoknya diukur lah. Jadi yang jelas maksudnya kan lepas dari tadi ya embel-embel mungkin karena sebuah proyek dan sebagainya itu ya saya pikir memang semuanya bisa saja terjadi semacam itu, tapi yang penting sebetulnya ketika semuanya membicarakan tentang masalah evaluasi, tentang ujian nasional dan sebagainya, itu memperkaya wawasan wacana kita kan. Saya kira perlu kita sadari itu. Jadi perdebatan itu kadang-kadang sebenarnya untuk memperkuat atau ini. Jadi semua perdebatan, semua memperkaya wawasan kita masing-masing itu akan menambah kualitas hasilnya. Artinya nanti ketika sudah diputuskan, semoga itu keputusan yang sangat dan paling berkualitas di antara keputusan-keputusan lain. Ya kita oke aja ya. Iya. Dan sementara ya masih banyak urusan ujian nasional itu untuk kita kupas. Sementara untuk yang kali ini demikian dulu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tentu masih tetap di channel orisinal. Obrolan ringan seputar isu nasional. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.